Oke, kita mulai aja ya. Oke, Sir, Maestro. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Om Dev. Selamat malam, Dex Lovers. Nah, seperti yang kita tahu hari ini kita ada live AMA dari token Dagi. Oke, untuk ya baik sebelumnya. Seperti biasa kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktunya, untuk tempat dan waktunya silakan Pak Dev. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih untuk Dex Capital waktu dan tempatnya. Ya, mungkin baru beberapa hari bergabung, cuman tempatnya welcome banget. Terima kasih. Mungkin untuk awalan kita ada sedikit video intro. Coba saya buka di YouTube, mungkin biar lebih jelas. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih. Mungkin itu sedikit intro dari Dagi ya. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mungkin itu sedikit intro dari Dagi Token. Nah, intro itu kami upload di YouTube channel Kukun Koloni gitu. Jadi Kukun Koloni itu adalah salah satu YouTube channel yang utility-nya yaitu apabila ada token ataupun koin dan juga berita terbaru untuk blockchain dan juga ini Bitcoin gitu. Nah, nanti untuk setiap video yang diupload di Kukun Koloni itu akan dilakukan burn 5 juta Dagi gitu. Jadi untuk setiap video ataupun nanti kita live AMA kayak sekarang ini, Dagi Token akan melakukan burn sebesar 5 juta token gitu. Jadi salah satu utility-nya kan ada tadi dijelaskan di video itu namanya unique burn mechanism gitu. Jadi salah satu cara pembakarannya itu nggak pembakaran untuk menarik orang gitu. Jadi salah satu caranya yaitu dengan melakukan upload di media gitu ataupun juga live AMA kayak sekarang. Nah, habis ini kami dari Dev akan melakukan burn sebesar 5 juta token gitu. Jadi semakin sering kami marketing, semakin sering kami melakukan AMA ataupun silaturahmi ke tempat-tempat ataupun channel seperti ini, maka semakin banyak Dagi yang dibakar. Nah, itu adalah salah satu utility dari Dagi Token. Nah, jadi apa sih Dagi Token gitu? Nah, Dagi Token itu adalah back-to-back support antara token dan juga NFT gitu. Nah, di video yang barusan kita sudah melihat bahwa Dagi memiliki 4 NFT. Mungkin selanjutnya saya share screen lagi untuk ya, balik lagi kita ke nomor sini. Nah, di sini kita akan bahas untuk bond papernya Dagi gitu. Nah, Dagi Token itu bond papernya dirilis pada tanggal 3 November 2021. Nah, di sini
dijelaskan bahwa DAGI adalah NFT Investment Community Meme Token. Nah, Investment Community Meme Token ini maksudnya adalah DAGI token itu back-to-back support terhadap produk NFT mereka nantinya, seperti itu. Nah, DAGI token adalah, untuk ikonnya sendiri itu adalah anjing Shiba Inu Urajiro gitu. Jadi, untuk logonya sendiri itu DAGI lebih spesifik, yaitu kepada anjing Urajiro gitu. Nah, untuk logonya sendiri itu adalah kepala anjing Urajiro Shiba Inu yang berupa origami gitu. Jadi kalau teman-teman mau mencoba untuk melipatnya dari sebuah kertas origami itu bisa gitu, dan nanti diwarnai sedikit dan digambar mata dan juga mulutnya. Jadilah sebuah ikon ataupun logo dari DAGI token gitu. Nah, untuk pendiri saya, Brick, dan juga beberapa teman. Nah, kami kebetulan semuanya berada di Pekanbaru. Jadi setelah perkembangan dan perjalanan DAGI, sekarang DAGI disupport oleh beberapa crypto community ataupun beberapa dev lain gitu. Jadi saya sudah disupport oleh dev DigiChain dan juga dev dari Behalter Crypto gitu. Nah, untuk tokenomics sendiri, DAGI berada di Binance Smart Chain dengan smart contract berakhiran 10 EB. Nah, kenapa nickname-nya bernama DAGI Token Vol 2? Karena secara supply, kami mengambil total supply itu sebesar 149,999,888,777 gitu. Mereka kan bisa dibikin 150 miliar. Cuman biar lebih unik, kami bikin sebesar 149 miliar gitu. Dan berakhiran dengan 777. Selanjutnya, nah, kenapa kami mengambil nama Dogecoin Vol 2? Karena berdasarkan data dari CoinMarketCap, jumlah sirkulasi Doge adalah 131 miliar gitu. Jadi, untuk DAGI sendiri berada di 150 miliar, dan pada saat peluncurannya di PancakeSwap dia lakukan burning sebesar 10% gitu. Jadi, kira-kira DAGI itu sekarang suplainya sebesar 135 miliar gitu. Nah, seperti yang kita ketahui juga, Dogecoin adalah sebuah blockchain gitu. Nah, DAGI itu adalah token. Nah, jadi kenapa namanya DAGI token? Karena Dogecoin memiliki blockchain sendiri, sedangkan DAGI berada di dalam blockchain-nya Binance Smart Chain gitu. Jadi kita adalah sebuah token, maka namanya menjadi DAGI token gitu. Nah, jadi diharapkan kalau untuk Doge kan itu jumlah supply-nya selalu bertambah ya, karena dia masih bisa diminting. Sedangkan DAGI dengan semua kegiatan ataupun marketing yang dilakukan oleh developer dan teman-teman dari DAGI Troopers, itu akan selalu mengurangi jumlah peredaran dari DAGI token gitu. Jadi diharapkan dalam waktu dekat kita akan berada ataupun jumlah supply-nya akan semakin dekat dengan Dogecoin gitu. Karena sekarang apabila kita lihat CoinMarketCap itu jumlah Dogecoin adalah 133 miliar. Selanjutnya, DAGI adalah sebuah project dengan NFT marketplace yang akan direncanakan untuk diluncurkan pada tahun 2022 awal gitu. Jadi untuk semua transaksi di NFT marketplace nantinya akan ditampung ataupun dilakukan oleh sebuah wallet yang sudah kami persiapkan gitu. Nah, sekarang DAGI token itu akan memiliki sebuah wallet NFT gitu, karena nantinya project DAGI itu salah satunya adalah DAGI Pawn Shop. DAGI Pawn Shop itu adalah sebuah rumah gadai ataupun tempat penjualan NFT bagi DAGI NFT nantinya. Karena seperti yang kita ketahui, NFT itu nggak bisa dilakukan penjualan atau pembelian seperti token ataupun koin yang beredar di exchange ataupun PancakeSwap, AMM gitu. Karena setiap NFT itu harus memiliki pembeli terlebih dahulu, baru dia bisa dilakukan transaksi. Jadi apabila ada penjual ataupun nanti yang memiliki NFT DAGI token, memiliki kehendak lain dengan mencari token lain atau mencari peruntungan dengan token-token yang lain, nah nantinya setiap DAGI NFT yang mereka pegang bisa dijual kepada DAGI developer gitu. Nah, kami akan menerimanya yaitu di dalam sebuah
sebuah proyek yang nantinya itu akan dilakukan di Dagi Pawnshop gitu. Nah, untuk NFT sendiri, Dagi sekarang memiliki prototipe yang ada di OpenSea.io. Nah, bisa dicari di Dagi Gallery. Nah, di situ kami memiliki 4 jenis NFT. Gitu. Nah, untuk NFT yang pertama, itu ada namanya Dagi Picture. Nah, Dagi Picture ini kami luncurkan dalam beberapa minggu lagi gitu. Nah, nanti untuk setiap Dagi Picture ini bisa berupa unique t-shirt, branded t-shirt, famous character, ataupun spesial desain yang akan kami luncurkan pada saat kami sudah memiliki 1000 item dalam Dagi Picture gitu. Nah, sekarang untuk pembangunannya sudah berada di 550-an gitu. Jadi kami sudah punya sekitar 550-an Dagi Picture gitu. Nanti setelah kami memiliki 1000, nah itu akan kami lakukan peluncuran terhadap Dagi Picture. Selanjutnya untuk NFT yang kedua itu ada Dagi Trooper gitu. Nah, Dagi Trooper ini itu kami sebut sebagai virtual 3D toys karena kami memiliki konsep itu seperti Lego ataupun Bear Brick gitu. Jadi setiap Dagi Troopers ini nantinya akan memiliki fisik gitu kayak Lego ataupun Bear Brick dengan beberapa ukuran yang ada di dunia nyata seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada proyeknya namanya Dagi X. Nah, Dagi X ini adalah kolaborasi antara Dagi dengan artis-artis gambar yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Jadi untuk misalnya di dalam bond paper Dagi yang sekarang ini, nah 4 gambar ini tidak diciptakan oleh developer, tapi kami memiliki ataupun hunting beberapa artis yang ini kebetulan semuanya berada dari Indonesia dan 4 gambar ini adalah hasil kolaborasi Dagi dengan artis-artis ataupun seniman gambar yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk yang keempat ada proyek Dagi itu namanya Dagi Investment. Nah, di dalam Dagi Investment ini kami akan membuat beberapa NFT berupa token virtual ataupun beberapa cara penerapan lainnya. Nah, di dalam galeri ini nantinya setiap NFT Dagi token akan memiliki jumlah ataupun menyimpan Dagi token dalam jumlah tertentu gitu. Jadi apabila kami sudah meluncurkan Dagi Pawnshop, NFT ini akan dapat ditukarkan dengan sejumlah Dagi token yang berada pada deskripsi ataupun keterangan dari NFT ini gitu. Jadi Dagi ini memiliki 4 project nantinya yang akan kami jalankan gitu. Nah, untuk mekanisme burn-nya, nah tadi kan sudah dijelaskan bahwa Dagi memiliki sebuah dompet NFT gitu. Nah, apabila dia sudah mencapai 10%, maka itu akan dilakukan burning sebesar 1% sehingga dompet tersebut memegang 9%. Nah, apabila semakin banyak jumlah dari NFT Dagi nantinya yang terjual ataupun bertransaksi, maka semakin besar pula jumlah Dagi token yang dipegang oleh dompet tersebut. Dan apabila dia setiap dia mencapai 10%, maka akan dilakukan burning sebesar 1%. Gitu. Nah, mungkin itu aja untuk keterangan Dagi. Mungkin saya lebih enak langsung aja buka ke sesi pertanyaan. Silakan, Mbak. Oke, makasih Pak Dev untuk penjelasannya. Ya. Ya, langsung saja kita buka sesi pertanyaan ya. Mungkin bisa dibantu untuk buka mute-nya dulu, Pak Admin. Halo. Untuk Bang Emzul coba. Halo, selamat malam. Ya, malam. Iya. Ini mohon izin bertanya Pak Dev. Ya, silakan Mas. Jadi dari keempat NFT di Dugi itu apakah nanti ke depannya bakal ada staking, jadi dari NFT nanti dapat token Dugi terus buat harian gitu, ada nggak rencana ke depan buat seperti itu?
Terima kasih. Oke, ya. Kasih Mas. Ini langsung dijawab per pertanyaan aja, Mbak ya? Ya. Ya, oke. Jadi gini Mas, untuk staking Dagi token itu memiliki slippery sebesar 10%, di mana 4% balik kepada marketing wallet, 4% ke liquidity pool, dan 2% kepada holder gitu. Jadi untuk staking sendiri, Dagi setiap transaksi yang dilakukan di Dagi token itu holder akan mendapatkan sharing token sebesar 2% dari setiap transaksi gitu Mas. Jadi kita udah auto staking di dalam dompet ataupun alamat wallet yang dipegang oleh masing-masing Dagi holder gitu. Jadi kita nggak memiliki staking, namun kita sudah bekerja sama dengan Kala Coin, di mana setiap staking Kala di apps-nya Kala itu bisa berhadiah Dagi gitu. Setiap Mas staking Kala, nanti Dagi bisa sudah dijadikan sebagai salah satu reward di Kala staking gitu. Nah, untuk kedepannya NFT, ya ini baru di sini saya bilang bahwa dalam beberapa minggu ke depan kita akan meluncurkan sebuah ataupun NFT Dagi yang pertama, yaitu berupa Dagi Picture. Nah, Dagi Picture itu nanti roadmap pertamanya adalah sebuah game ataupun mini games yang berupa 4 player dalam satu room gitu. Jadi untuk teknisnya akan kita beberkan beberapa waktu ke depan, karena kami sekarang pada salah satu tahap dalam pembangunan sebuah game yang menjadi roadmap dari Dagi NFT yang pertama, yaitu Dagi Picture. Nah, nantinya di dalam game ini akan berhadiah ataupun memiliki reward dalam Dagi token gitu. Jadi apabila nanti di sana kita bisa mengumpulkan beberapa poin gitu, nanti kita akan mendapatkan sejumlah Dagi token. Nah, itu nanti akan dibicarakan lagi untuk teknisnya dalam beberapa hari ke depan gitu. Nah, selanjutnya untuk game tersebut akan memiliki hadiah-hadiah fisik nantinya berupa beberapa benda yang cukup menarik ataupun jumlah token-token yang familiar dengan beberapa pemain gitu. Nah, untuk di awalan itu belum kami jadikan di APPS ataupun di dalam blockchain, jadi semua pemain bisa berkontribusi ataupun ikut bermain dalam game yang menjadi utilitas pertama dari Dagi Picture. Nah, itu dalam beberapa pekan ke depan akan kami laksanakan, dan itu akan menjadi sebuah daya tarik untuk Dagi NFT gitu. Itu sih Mas yang bisa kita beberkan untuk saat ini gitu. Oke, gimana Bang Anjul? Iya nih, mungkin ada sedikit bocoran nanti kalau gamenya udah jadi, apakah perlu tiket buat masuk ke, itu kan multiplayer ya? Halo? Ya. Apakah ada tiket buat memainkan gamenya pakai token Dugi mungkin atau gimana? Nah, jadi untuk ikut bermain dan play to earn-nya itu mungkin bisa dilakukan untuk semua player yang memiliki ataupun sudah familiar dengan dunia blockchain, yaitu dengan alamat wallet ataupun smart contract gitu. Nah, nantinya untuk beberapa hadiah besarnya, karena kita akan memiliki sistem ranking ataupun klasemen itu dalam jangka waktu tertentu, nah itu akan memiliki beberapa hadiah menarik. Nah, yang bisa mengklaimnya adalah nantinya itu yang memiliki Dagi NFT seperti itu Mas. Jadi kalau Mas ingin memiliki ataupun ingin mendapatkan hadiahnya, beberapa hadiah utama gitu. Nah, nanti itu harus memiliki NFT Dagi Picture gitu. Oke. Oh, oke. Sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Dev. Mungkin pertanyaan kedua. Ya. Saya tunjukkan. Kak Riana mungkin Kak? Iya, halo. Selamat malam Mas Blik. Halo malam. Ya, malam Mbak. Ini mau nanya, apakah nanti ke depannya ini NFT-nya ini bisa dijadikan avatar di dunia metaverse gitu? Kan sekarang lagi ini banget ya. Ini tentang dunia metaverse gitu aja sih. Oke, Mbak. Mungkin itu sedikit bocoran ataupun yang ini baru konsep, itu nanti akan lebih kepada Dagi Troopers gitu, Mbak. Jadi untuk yang pertama kita play to earn dulu, yaitu dari Dagi Picture. Jadi NFT Dagi kan ada 4. Nah, 4 NFT itu nantinya akan memiliki keunikan masing-masing. Nah,
untuk yang pertama Dagi Picture akan kita lakukan untuk play to earn-nya di dalam mini games multiplayer Dagi nantinya untuk metaverse ataupun dunia yang sedang berkembang sekarang ini di dalam metaverse nantinya mungkin lebih kepada yang kedua yang berupa NFT Dagi Troopers karena dia udah full body dan 3D item gitu, Mbak. Gimana Kak Riana? Oke, jelas. Makasih banyak Mas Bri. Oke, Yo, makasih. sama-sama. Oke, untuk penanya ketiga, saya pilih dulu. Ya. Ada ini Avenger. Silakan Bang Ape. Mungkin untuk admin dibantu dibuka dulu mute-nya. Avenger. Lagi ada hajatan Apa nih? Lagi ada acara kayak. Boleh mau nanya Nanya apa nih? Baru gabung nih, Mbak. Ya. Ini ada Dagi token. Mau nanya nggak? Oh, enggak, Pak. Enggak, Mbak. Siapa? Bang Putu Ratmaja mungkin Bang Putu. Boleh nanya? Oh ya, silakan. Bang Dede. Saya ya Dede ya. Iya. Ya. Mau nanya ini Om Brik ya. Untuk Dagi token ini yang membedakan dengan token-token meme lain itu apa sih? Dan apakah cuman 4 NFT tadi yang disebutkan itu saja atau adalah hal lain gitu? Dan kedepannya apakah emang fokus ke NFT saja atau hal lain gitu? Oke Mas, untuk Dagi token itu kan dengan tagline itu token X NFT back to back support gitu. Nah, jadi setiap penjualan, lupa juga saya tadi bilangnya bahwa setiap penjualan NFT Dagi token itu yang mana nantinya dalam beberapa waktu ke depan kita akan merilis Dagi Picture. Nah, setiap penjualannya 50% akan digunakan untuk buyback Dagi token gitu. Jadi semakin banyak transaksi ataupun penjualan dari NFT Dagi, nanti itu akan digunakan untuk buyback Dagi token. Nah, apakah Dagi akan ataupun cuma memiliki proyek NFT? Kalau untuk proyek, ya kita memiliki proyek NFT yang sudah ataupun sudah direncanakan dalam bond paper itu ada 4 gitu. Cuman untuk utility sekarang kita memiliki utility yaitu marketing pada channel YouTube Kukun Koloni gitu. Jadi apabila setiap video rilis ataupun ada sesi AMA di dalam dalam Kukun Koloni itu pembayarannya melakukan burning sebesar 5 juta Dagi token gitu Mas. Jadi apabila ditanya proyeknya NFT, ya, cuman untuk sekarang Dagi sudah memiliki sebuah utility yang mana itu sudah diadopsi oleh YouTube channel yang bernama Kukun Koloni gitu Mas. Oke, gimana Bang Dede? Oke, terima kasih Mas Brik. Ya. Bang Dede. Untuk penanya keempat, boleh nanya? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silakan. Mau nanya. Saya nih, Yohanes Ciko. Siapa ya? Yang mana nih? Yohanes Ciko boleh? Iya, silakan. Boleh saya nanya, Mbak? Iya. Oke, selamat malam Mbak Kiki dan juga Om Brik. Ya. Tadi saya juga tadi perasaan mau nanya juga sama pertanyaannya sama seperti Mas Dede ya. Yang ngebedain token Dagi. Cuman tadi udah dijawab ya sama Mas Dev-nya. Jadi saya mau nanya juga untuk Dagi Virtual Toys yang tadi dipaparkan di YouTube. Ya. Itu Virtual Toys itu seperti apa ya? Maksudnya apakah seperti permainan SimCity di dunia virtual atau memang seputar dengan yang tadi dijelasin aja tuh, yang Troopers dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ini kan token memes ya, token memes yang sedang berkembang. Nah,
pertanyaan saya kan sekarang kan kita kalau mengacu untuk memes itu ke Dogecoin atau ke Shiba. Nah, Ya. apakah nanti Dagi ini akan bisa berada di blockchain Shibarium? Karena seperti kita tahu itu Shibarium itu kan memang lagi gadang-gadang akan menjadi blockchain, yaitu dari token Shiba. Itu aja sih, Mbak. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, ya. Ya, makasih Mas untuk pertanyaan pertama ya. Itu virtual toys itu karena kami memiliki konsepnya itu berupa 3D item gitu Mas. Jadi dia berupa mainan virtual yang mana itu bisa ataupun memiliki beberapa fitur nantinya. Nah, itu mungkin untuk persiapan metaverse gitu kan. Jadi untuk kenapa dibilang virtual toys karena dia berupa mainan keychain, gantungan kunci ya istilahnya. Halo. Sorry ya, lagi ada sedikit gangguan. Iya, ya. Jadi untuk Iya, masih dalam penjelasannya. Mati lampu atau gimana? Mohon tunggu sebentar, lagi mati lampu kayaknya. Siap. Mohon ditunggu teman-teman. Oke, Mbak, oke. Halo, Bang Brik. Halo. Oke, sebentar. Kita coba lagi. Oh ya. Siap. Penerangan ini dulu. Darurat. Mati lampu ya. Ya. Pada. Di luar kendali juga Mas dari PLN-nya. Pak Ded, nggak apa-apa Pak Ded, diinin aja dulu, dimaksimalin dulu aja Pak Ded. Ya, oke. Siap. Tapi sinyalnya masih bagus Pak? Masih. Siap. Oke, sinyal nggak ada gangguan. Siap. Ya, oke. Untuk Dagi Troopers tadi ya, itu nantinya kita memiliki mainan fisik. Nah, jadi Dagi Troopers itu memiliki konsep seperti Bear Brick ataupun Lego gitu Mas. Jadi itu untuk persiapan metaverse juga, ataupun nanti kami cetak fisiknya seperti Lego. Nah, karena nanti fisiknya itu akan ada, jadi sekarang karena masih virtual, jadi kami bilang itu virtual toys. Tapi nanti apabila dalam perjalanan ataupun nantinya kita akan mencetak fisiknya, itu akan menjadi real toys ataupun physically toys gitu Mas. Terus apakah Dagi akan bergabung kepada Shibarium gitu ya? Mungkin untuk peluang itu tetap ada karena selama ataupun jaringannya itu menggunakan EVM ya, Ethereum gitu, saya lupa juga. Mungkin ada peluang untuk masuk kepada Shibarium. Cuman untuk waktu dekat kita lebih besar peluang pindah ke Polygon ataupun
kepada beberapa token yang juga mensupport NFT secara besar-besaran gitu. Jadi untuk bergabung kepada Shibarium itu masih ada peluang, tapi kami lebih senang bergabung ataupun memiliki lintas blockchain kepada beberapa blockchain yang mendukung NFT secara lebih masif gitu, Mas. Oke, gimana Bang Yohanes? Oke, mungkin satu lagi, apakah ini sudah berbadan hukum ya? Apakah sudah berbentuk PT, Mas? Makasih, Pak Dev. Ya. Untuk sekarang belum, Mas. Cuman sebelum peluncuran game kami nantinya, itu akan memiliki sebuah berbadan PT ataupun memiliki badan hukum yang berada di Pekanbaru, gitu, Mas. Oke, siap. Gimana Bang Terima kasih, Yohanes? Pak. Oke, Oke, terima kasih Mbak Kiki, terima kasih Pak Dev. mungkin untuk penanya selanjutnya, silakan. Selamat malam, Mbak Kiki dan Halo, Dev. Halo Dewa. Malam. Halo. Mau nanya nih malam. Pak Dev. Ya, silakan. Dapat websitenya itu 50% itu 50% penjualan NFT-nya dibelikan Doge Coin kayak buyback kan. Untuk 50%-nya itu kemana? Itu. Dan yang kedua kan berapa hari yang lalu tuh di sini ada juga AMA koin lain itu kan yang berbasis NFT. Dia itu mau NFT-nya itu ada voice artis Hollywood seperti itu. Apakah Doge ini juga bisa seperti itu NFT voice seperti itu? Terima kasih. Oke Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya kan kenapa penjualan NFT Doge itu 50% untuk buyback gitu kan. Nah, 50% lagi itu digunakan untuk community development gitu. Itu baik Halo. ya, sorry Mbak, agak jelek jaringannya. Siap. Nah, jadi untuk Doge NFT ini nantinya diutamakan dulu untuk artis-artis Indonesia gitu Mbak. Mungkin kalau untuk peluang kedepannya ya ada, karena salah satu NFT kami di Doge Picture itu nantinya akan bekerja sama dengan brand-brand clothing yang ada di dunia gitu. Untuk awalan kita akan menargetkan beberapa clothing line yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Nah, dalam perjalanannya kita akan mencoba untuk berkolaborasi dengan Doge Picture yang berupa t-shirt nantinya itu dengan Supreme, Betting App ataupun beberapa brand clothing lainnya gitu. Nah, untuk membuka jalan ke Hollywood itu akan dilakukan. Cuman untuk awalan kita akan mencoba untuk merangkul artis-artis visual ataupun gambar yang ada di Indonesia gitu. Karena untuk sekarang di Doge X itu Doge Gallery yang bekerja sama dengan artis gambar ataupun visual yang ada di dunia, itu ada kurang lebih sekitar 12 artis yang kita sudah bekerja sama gitu. Nah, untuk sekarang Doge X itu kami telah melakukan kerjasama berupa beli putus gitu Mak. Jadi kami merequest gambar ataupun visual kepada artis-artis tersebut dan sudah kita lakukan pembayaran secara penuh. Nantinya akan ada juga event-event yang mendukung untuk artis Indonesia bisa terjun kepada dunia NFT gitu, Mbak. Nah, jadi 50% dari penjualan NFT itu kan untuk buyback sebesar 50%. Nah, 50% lagi itu untuk membayar ataupun fee dari artis-artis tersebut ataupun untuk keperluan perkembangan komunitas nantinya gitu, Mbak. Oke, gimana Abang Dewa? Halo. Terima kasih Pak Dev. Oke, siap. Baik, untuk penanya selanjutnya silakan. Halo, permisi. Halo, ya, halo silakan, Bang. Mas. Malam, silakan Bang Hendri. Untuk jaringan NFT ini apa ya? NFT-nya nantinya, Mas ya? Iya. Ya, untuk awalan mungkin kita akan berada di Binance Smart Chain juga ya, biar lebih gampang untuk back-to-back supportnya. Cuman kami juga
memiliki beberapa opsi, yaitu seperti bridging ke Polygon agar bisa menjual NFT-nya di salah satu pasar terbesar, yaitu OpenSea gitu. Jadi masih bisa terbuka kemungkinan antara BSC ataupun jaringan blockchain Polygon gitu. Oke, gimana Bang Henry? Oh, terima kasih. Terus apakah akan ada di jaringan OKChain? Ya? OKChain. Mungkin belum ya Mas ya? Ya, terima kasih Pak Dev. Ya. Untuk penanya selanjutnya silakan. Selamat malam, Om Halo, Dev. malam. Ya, malam Mas. Ya, salam kenal Om Dev. Mau nanya nih Om Dev mengenai NFT. Semisal nih ada artis-artis yang kurang terkenal pengen jual NFT-nya, pengen di pawn shop di pawn shopnya Dagi. Itu persyaratannya apa aja ya Om Dev? Sama untuk hak royaltinya seperti apa nantinya itu? Terima kasih Om Dev. Oke Mas. Ya. Jadi untuk NFT Dagi Pawn Shop nantinya itu Mas, itu adalah membeli terutama dari beberapa ataupun semua produk NFT dari Dagi Token gitu. Untuk produk-produk lainnya itu akan kami saring sesuai dengan keadaan ataupun nilai jual dari NFT tersebut nantinya. Jadi nggak semua NFT di luar Dagi Token yang kita terima gitu. Nah, apabila misalnya ada artis yang ingin berkolaborasi dengan Dagi gitu, nah itu bisa menghubungi admin kami melalui email ataupun Telegram. Nah, di situ nantinya kita akan memiliki beberapa agreement, baik itu cara penggambaran atau visual dari NFT-nya tersebut, terus nantinya gimana royaltinya itu akan dibicarakan, dan yang pasti royaltinya itu akan berada di bawah 50%, karena 50% akan digunakan untuk buyback Dagi Token gitu. Nah, untuk artis-artis atau teman-teman yang bisa gambar ataupun bisa visual sekarang, itu bisa bergabung dalam event kami yang bernama Dagi Squid Game. Nah, di situ kami memiliki sebuah grup Telegram yang mana eventnya adalah membuat gambar ataupun visual bertemakan Dagi Token gitu. Nah, nantinya di akhir bulan November ini akan diumumkan 5 orang pemenang ataupun beberapa orang pemenang yang memenuhi syarat, yang mana itu berhadiah 0,1 BNB, 5 juta Dagi Token, dan juga royalti pada penjualan Dagi NFT nantinya gitu Mas. Jadi sekarang untuk teman-teman yang bisa gambar bisa bergabung dalam grup Telegram kami, yaitu Dagi Squid Game gitu Mas. Oke, gimana Bang Arya Wijana? Oke, jadi itu sementara cuma berhubungan dengan Dagi Token aja ya. Untuk NFT yang lain masih belum ya, Om Dev ya? Ya, belum. Oh, baik-baik. Cukup jelas. Terima kasih Om Dev. Selamat malam. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi, silahkan. Halo. Halo. Ya, malam, Dep. Halo, ya, Pak. Malam, Mas Inyo. Malam. Ya. Ini saya kan baru di Dogi juga. Saya lihat project ini kan bagus. Grupnya juga aktif. Yang saya ingin tahu ini marketing plan-nya ini seperti apa? Kira-kira jalan enggak? Itu aja, Dep. Masih. Oke. Ya, makasih Mas. Ya, untuk marketing seperti ya sekarang kita sudah memiliki beberapa teman dari developer lain gitu ya. Kita sudah memodifikasi bagaimana cara mereka marketing gitu Mas. Untuk marketing kami terus berjalan. Untuk kayak kemarin kita sudah direview oleh beberapa YouTuber gitu, dan juga nantinya kita akan mencoba menggalakkan Twitter campaign gitu. Nah, untuk marketingnya sendiri ya, kalau dari sisi teman-teman developer yang kami di Pekanbaru lebih senang melakukan AMA seperti sekarang ini Mas. Nah, ini salah satu juga bentuk dari marketing kami, yaitu melakukan AMA di beberapa channel Telegram ataupun YouTube nantinya. Nah,
untuk beberapa saat ke depan kita akan mencoba menyiapkan satu NFT-nya dan itu akan dilakukan marketing secara global ataupun secara nasional gitu Mas. Jadi untuk planning kita akan mencoba Twitter campaign dan juga YouTube campaign setelah ataupun pada saat proses pembangunan Dagi NFT Dagi Trooper gitu Mas. Dagi Picture gitu. Oke, gimana Bang Sinyo? Halo? Halo Bang Sinyo. Masih di mute? Ya, itu aja Dep. Makasih. Oke, ya, siap. makasih Mas. Makasih Pak Dev. Oke, untuk penanya selanjutnya. Iya, selamat malam untuk Pak Brik ya. Ya, malam Mas. Mas Ace. Iya nih, dari segi kekompakan di grup sih saya udah lihat ya lumayan jalan ya. Tapi untuk yang di global ini masih sering bertanya-tanya tentang kayak WEN CMC, WEN CoinGecko gitu. Maksudnya apakah nanti ke depannya itu mungkin kita kan di grup aja tuh masih 3.000 ya. Apa ya, nanti 3.000. akan ada community lebih gede lagi gitu buat menarik apa namanya ibaratnya investor gitu atau ini untuk bisa bikin Dogi itu lebih besar gitu namanya setara sama NFT lain. Soalnya kan sekarang juga kan banyak NFT dari jaringan Solana dan sebagainya ya. Mungkin ada marketing atau kayak airdrops gitu buat narik ibaratnya awal-awalan pertama itu apa sih Doge itu gitu nanti. Ya. Jadi biar terkenal lebih dahulu gitu. Oke, silakan Pak Dev. Ya. Oke Mas, terima kasih pertanyaannya. Ini ya, untuk airdrop, kita itu ada airdrop di Discord, Mas. Jadi ada event airdrop di Discord untuk 1.000 member. Nah, sekarang untuk airdropnya sudah ataupun sedang didistribusikan kepada beberapa teman yang sudah memiliki ataupun mencapai posisi tertentu di Discord Dagi Token gitu. Nah, untuk di WNCG, WNCMC itu sengaja kita apa istilahnya ya? Kita sudah mensubmit, cuman masih memiliki beberapa kendala ataupun kekurangan pada saat submit tersebut. Nah, untuk WNCG, WNCMC memang kita biarkan tidak dijawab ataupun dibiarkan ngambang gitu ya, karena setelah berbicara dengan beberapa teman ataupun developer lain itu agak berbahaya ataupun karena kita memiliki sebuah proyek jangka panjang, takutnya beberapa teman itu malah melakukan TP atau merusak beberapa jalan ataupun rencana Dagi ke depannya. Cuman untuk CIG CMC tetap akan kita lakukan secara cepat, namun tidak kami sebutkan kapannya karena beberapa teman cuma ingin memanfaatkan momen gitu. Sedangkan Dagi Token adalah sebuah proyek yang diciptakan ataupun digunakan untuk jangka panjang seperti itu, Mas. Nah, untuk kedepannya marketing akan lebih kita galakkan setelah kita merilis sebuah NFT Dagi Picture. Nah, nanti roadmap dari Dagi Picture itu yang pertama adalah game ringan yang berada di dalam satu room. Nah, itu akan bisa dinikmati oleh semua teman-teman yang sudah familiar dengan blockchain ataupun alamat wallet gitu. Nah, jadi di sana nanti teman-teman yang tidak ataupun belum memiliki Dagi Token akan berkesempatan untuk mendapatkan sejumlah Dagi Token dengan sistem play to earn ataupun hadiah menarik yang kami sediakan dalam permainan tersebut nantinya, seperti itu, Mas. Oke, gimana Bang Acelan? Iya, oke, terima kasih. Dev ya sih cuman itu juga soalnya kan kebanyakan orang gunting itu di apa namanya sebuah project itu ya kayak gitu sih sebenarnya. Ya. Harus... Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, cuman untuk waktu tepatnya nggak kita bilang ya Mas, karena beberapa proyek dari teman-teman developer lain itu sudah mengingatkan akan hal-hal seperti yang Mas sebutkan itu gitu.
Maka nanti kedepannya akan ada kolaborasi sama ini apa namanya blockchain lain gitu. Ya, akan kita usahakan Mas untuk NFT kita agar lebih dikenal secara luas gitu Mas. Iya, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Admiran. Terima kasih Pak Break. Oke, Ya. kita buka sesi terakhir pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Boleh, silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Halo malam. Halo Ya, malam. malam Mas. Halo malam Bang Francisco. Silakan Bang. Halo. Halo. Halo, halo. Iya, sorry. Oke, saya ulang lagi ya. Ini kan Doge Token kan logonya kan anjing ya. Seperti kayak meme token yang pada umumnya kayak Shiba Inu, Akita Inu, Baby Doge atau yang lainnya sebagainya. Nah, saya mau tanya ini nanti ke depannya apa ada project yang berhubungan dengan penanganan ini enggak? Kayak misalkan kayak anjing jalanannya terlantar. Kalau kayak Shiba kan dia kan proyeknya ada penyelamatan anjing Shiba Inu ya, dia sama yang Amazon. Apakah nanti ke depannya Doge Token ini juga bisa mempelopori ini untuk penanganan kayak anjing-anjing jalanan yang terlantar nih ke depannya? Itu aja sih. Oh ya. Oke ya, makasih Mas. Ya, silakan Pak Det dijawab. Oke, itu mungkin lebih kepada sisi charity ya Mas ya. Nah, itu nanti akan di-backup oleh salah satu NFT kami nantinya gitu. Jadi untuk Dagi Token akan tetap berfokus kepada komunitasnya gitu. Jadi kami akan membesarkan komunitasnya, menaikkan harga ataupun menarik investor lain itu dari hal ataupun dari sisi proyek kami gitu Mas. Nah, untuk charity ataupun penyelamatan hewan-hewan itu nantinya akan di-backup oleh salah satu proyek NFT kami gitu Mas. Oh gitu ya, oke. Soalnya kan kalau ini gambarnya menarik nih, biasanya kalau yang lucu-lucu ini biasanya itu paling teman orang tertarik untuk punya token gambar meme anjing gitu sih, soalnya lucu-lucu gitu sih. Ya. Oke. Makasih Mas waktunya. Ya. Terima kasih. Betul juga. Ya. Oke. Kita buka satu sesi pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau nanya lagi teman-teman? Bang Putu Wiratmaja mungkin Bang Putu? Jelas. Siap. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Selamat malam Om Blik, Mbak Kiki. Ya, malam Mas Kik. Saya mau bertanya Om, apakah nanti NFT-nya itu ada tempat buat NFT maker lokal gitu Om? Semua yang berbakat gitu bisa masuk ke situ gitu nggak Om? Udah itu aja Om. Untuk NFT kami itu nanti lebih bertemakan dagi Om, jadi lebih spesifik, nggak seperti NFT marketplace lainnya gitu. Jadi kita akan memiliki sebuah marketplace yang khusus bertemakan dagi gitu. Jadi istilahnya kalau gampangnya itu kita lebih kepada store gitu, bukan kayak supermarket gitu Mas. Nah, apabila ada teman-teman yang ingin bekerja sama dengan dagi itu bisa menghubungi admin. Jadi di sana nanti admin akan menjelaskan beberapa tata cara ataupun persyaratan kerjasama terhadap artis-artis yang akan ataupun ingin berkolaborasi dengan Dagi Token gitu Mas. Gimana? Bang Oh iya Om, siap Om. Sudah jelas. Terima kasih. Ya. Siap. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Mungkin Pak Aden. Halo Pak Aden. Oke, nggak ada yang mau nanya lagi ya. Malam Mbak Kiki, Mas Halo, Break. Bang Tom. Ya,
Ya, Silakan. malam semua. Satu pertanyaan aja sih. Kalau untuk Dogi sendiri, Dugi ya? Ya, Dagi. Dagi. Untuk ke globalnya, antisipasi strateginya gimana gitu aja. Ya, untuk strategi awal Om, kita akan lebih kepada AMA session gitu Mas. Jadi kita akan mencoba AMA di beberapa grup Telegram ataupun YouTube yang berskala global gitu. Untuk beberapa saat lagi kita akan mencoba untuk AMA di beberapa channel Telegram yang berskala global gitu aja sih Om. Oke Om, thank you. Oke, sama-sama. Terima kasih Bang Brik. Udah nggak ada yang nanya lagi ya teman-teman? Aduh, saya mau nanya tapi izin Mbak ini mau nanya tapi agak ketinggalan. Ini tapi saya ini dulu ya saya rangkum dulu. Ini proyeknya itu meme apa ya? Gimana tadi? Proyeknya itu tadi lebih ke NFT-nya atau gimana tadi? NFT investment meme token, Mas. Jadi kita memiliki NFT dan juga berasal dari meme token gitu. Cuman memiliki utility dan juga project yang akan kita jalankan gitu, Mas. Ya saya mau tanya ini, ya kalau untuk meme token berkompetisi di global udah biasa lah. Artinya sangat-sangat memungkinkan mereka bisa besar ya. Nah ini maksud saya nih, saya sekaligus bukan bertanya tapi memang pengen dapat informasi atau duplikasi juga. Tanggapan ini Pak Dep, kalau misalnya dianggap tuh token meme itu katanya nggak jelas gitu, cuma token-token meme hype-nya sementara atau ya nggak ada utility-nya. Tanggapan Pak Dep untuk misalnya menangkis para apa namanya itu haters istilahnya ya, haters Indo gimana tuh? Itu Pak Dep, makasih Pak Dep. Oke ya, makasih Mas. Ya, untuk stigma meme token ya seperti itu. Nah, untuk meme token memang berasal dari lucu-lucuan, istilahnya seperti itu, Mas. Cuman memang kita nggak bisa pungkiri juga kalau kita bikin project kan istilahnya salah satu yang bikin penarik orang itu kan komedi ya. Meme ini kan salah satu komedi gitu. Cuman kita nggak bisa melulu untuk diketawakan gitu. Nah, kita akan memiliki sebuah project yang memiliki utilitas ataupun project pasti. Nah, untuk waktu dekat ini kita sudah memiliki utility di Kukun Koloni YouTube channel dan juga dalam waktu dekat kita akan menjalankan project yang sudah kami rangkum di dalam bond paper kami yaitu Dagi Picture. Nah, Dagi Picture itu adalah sebuah project NFT yang mana roadmap pertamanya akan memiliki sebuah game ringan multiplayer dan berada di dalam room dan itu akan memiliki hadiah-hadiah menarik gitu Mas. Jadi memang untuk meme token itu biasanya tidak memiliki project jelas. Cuman untuk Dagi token ini kami sudah memaparkan project yang akan kami jalankan di dalam bond paper versi pertama dari Dagi token. Jadi apabila ada haters yang bilang meme ini cuma sekedar lucu-lucuan ya silakan baca dulu bond paper kami. Nah, di situ sudah kami paparkan bahwa Dagi token ini walaupun dia meme token tapi memiliki project ataupun rencana yang akan mereka jalankan gitu Mas. Terima kasih Mas. Gimana Pak Dev? Pak Aden? Terima kasih Bang Dev. Ya, mari Mas. Bakal ada game-nya itu nanti. Boleh bertanya. Oke, satu lagi ya. Boleh bertanya. Ninja. Ninja. Iya. Selamat malam Om Dev. Selamat malam. Ini saya mau nanya aja untuk NFT-nya itu sendiri. Saya telat tadi. Untuk NFT-nya sendiri itu kalau kedepannya ada fasilitas untuk staking NFT nggak ya? Dan misalnya nanti kalau misalnya gamenya itu kan rewardnya Dugi token itu gimana strategi-nya untuk menghindari supaya Dugi tokennya ngedam gitu akibat penjualan reward. Mungkin itu dari saya. Oke, silakan. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, untuk sistem anti damnya gitu ya pastinya tim dari teman-teman developer Dagi token ini sudah memiliki proporsi sejumlah
ataupun besaran dagi yang akan digunakan sebagai hadiah. Nah, juga untuk gamenya itu nantinya akan memiliki hadiah menarik yang mana cuma bisa dimenangkan oleh pemegang dari NFT Dagi Picture gitu Mas. Jadi Dagi Picture itu pun harus dimiliki oleh seseorang yang menjadi pemenang untuk mengklaim hadiahnya kan gitu. Nah, sebelumnya dalam setiap penjualan Dagi Picture itu 50%-nya akan digunakan untuk buyback Dagi token gitu Mas. Jadi sebelum istilahnya DAM itu kita nggak berharap DAM secara apa ya Mas ya masif atau seperti apa karena proporsi tokennya sudah dihitung dan juga penjualan dari Dagi Picture tersebut akan digunakan untuk melakukan buyback Dagi token yang mana diharapkan dapat menaikkan harga gitu Mas. Jadi kami nggak berharap DAM, cuman 50% dari setiap penjualan NFT kami akan digunakan untuk buyback Dagi token gitu. Oke, gimana Bang Crypto Ninja? Satu lagi Kak, kalau misalnya untuk gamenya itu sendiri, itu nanti ada player to player atau player to explore aja ya? Atau nanti gini maksudnya, apakah nanti player to player itu win stake all gitu kan? Maksudnya kalau itu kan sama aja kita bakal ada yang lost Dogi tokennya gitu kan? Atau gimana nanti sistem reward dan permainannya? Mungkin kalau untuk sistemnya itu Mas kita nggak ada ini ya Mas ya winner stake all. Jadi kita nanti akan ada sistem klasemen gitu. Jadi dalam klasemennya itu ada dalam jangka waktu tertentu dan itu memiliki hadiah sesuai dengan jangka waktu yang kami tentukan. Semakin panjang jangka waktu yang kami bikin, misalnya season gitu kan, nah hadiahnya akan semakin besar gitu Mas. Jadi nggak harus Mas misalnya punya Dagi token, jadi kalau mau main bayar 5 Dagi dulu atau beberapa token gitu, nggak seperti itu. Mas bisa ikut langsung bermain, namun ada fase di mana hadiah yang akan diklaim itu memiliki beberapa syarat gitu Mas. Oke, gimana Bang Crypto Ninja? Makasih, makasih Mbak Kiki. Ya. Oke, makasih. Boleh nanya? Mbak Kiki, boleh nanya Mbak Kiki? Siapa nih? Saya Ishak. Ya? Boleh nanya Mbak? Oke, lagi satu pertanyaan saja ya. Oke, maaf saya baru gabung juga nih. Kalau tadi pagi ada hal yang menarik, makanya saya bela-belain langsung lihat nih, sekali mau nanya. Ini ada hal yang menarik buat saya nih Pak Dev, di sini ada tulisan tidak adanya Dev Wallet. Boleh dijelasin Pak, maksudnya nggak ada Dev Wallet itu apa ya? Terima kasih, pertanyaan itu aja kok. Oh ya, makasih Mas. Jadi kalau untuk definisi dari Dev Wallet oleh beberapa developer ya itu saya serahkan kepada developer masing-masing gitu Mas. Cuman untuk Dagi token itu kami tidak memiliki porsi untuk tim wallet gitu Mas. Jadi token yang kami miliki itu kami beli sendiri. Namun untuk mensupport perjalanan dari Dagi token ini sendiri kami memiliki marketing wallet gitu Mas. Jadi setiap transaksi yang terjadi di dalam Dagi token itu 4%-nya dibalikan atau dikembalikan kepada marketing wallet. Jadi secara langsung setiap penjualan atau pembelian itu akan menuju kepada wallet address dari marketing wallet Dagi token. Jadi dengan begitu kami harapkan setiap anggota komunitas dari Dagi token itu secara sadar bahwa mereka turut andil dalam pengembangan Dagi token itu sendiri gitu Mas. Jadi untuk token dari Dev itu tidak ada, namun kami memiliki sebuah marketing wallet gitu. Jadi marketing wallet itu adalah sebuah 4% dari penjualan ataupun pembelian Dagi token dari setiap transaksi harian ataupun yang dilakukan oleh semua komunitas. Nah, itu akan digunakan untuk pengembangan Dagi token gitu. Oke, gimana Bang Ishak? Oke, satu lagi boleh Mbak, slippage-nya berapa persen? Ya, silakan. Slippage-nya berapa persen ya? Slippage-nya berapa persen? Slippage-nya bisa di 10 Mas. 10%. Oke, terima kasih Mbak Kiki dan Om Dev. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Terima kasih Pak Dev. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:04.
Saya tutup live pada malam, saya tutup ama pada live. Sorry Bang, saya tutup ama malam hari ini ya Bang. Ya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Dev, sangat jelas dan sangat detail. Kita semua pasti tertarik dengan token Dagi token ini. Nah, untuk kedepannya kami doakan semoga Dagi token kedepannya akan lebih berkembang dan sukses. Akhir kata, ucapan terima kasih Pak Dev. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktu dan tempat dari Dex Capital sudah menyediakan waktu untuk Dagi token. Oke, Om Dev. Jadi gini Om Dev, Bapak, kita kan di Dex Capital, begitu selesai AMA, kita ada diskusi bebas, acara bebas. Jadi kalau misalnya Om Break masih ada waktu, karena sepertinya banyak teman-teman yang excited saya lihat ya. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya Om Break ada waktu, boleh ya Om Break ya? Kalau ada pertanyaan lain. Ya, silakan Bli. Oke, siap. Oh ya, maaf Bli, itu baru saya baca DM-nya. Nggak apa-apa Ya, Bli. nggak apa-apa. Saya juga minta maaf, tadi ada meeting soalnya asosiasi ini baru selesai juga tadi. Oke. Bli, maaf ya, baru baca juga. Tadi ya, silakan Bli. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, diangkat tangannya aja. Tadi saya lihat ada siapa tadi ya? Monggo. Ada Om Rifki. Oke, monggo Om Rifki. Pertanyaannya Om. Halo Om Rifki. Ini Om Break sudah malam Om Bli. Sudah ya, DM malam. Om Rifki belum? Ada Om Break kemarin. Sudah melakukan beberapa DM dengan Om Rifki ya. Oke, silakan Om Rifki. Dari tadi mau nanya, cuman begitu mau ngomong ada yang ngomong, begitu mau ngomong ada yang ngomong, jadi nggak sempat. Nggak, tadi gini Om, kayaknya kalau dari lihat fokusnya di NFT ya ini masih akan jalan atau sudah jalan ya, soalnya dari tadi ngomongnya akan melakukan buyback atau tanda petik penghasilan utamanya dari NFT gitu ya. Ini yang saya tanya simpel aja, ini baru mau jalan atau sudah jalan NFT-nya gitu. Ya, terus untuk NFT satu lagi Pak Dev, tunggu. Satu lagi untuk kan biasa meme itu kan pasar global emang cepet populer atau cepet terkenal gitu ya. Tapi ini kalau untuk DOSG ini ada niatan masuk market nggak gitu dalam waktu dekat ini, maksudnya di tahun ini gitu ya? Dua itu aja pertanyaan. Makasih ya Om. Untuk project ya memang kita baru jalan karena pembangunan ini dulu Mas ya. Jadi untuk NFT kita itu kan beberapa NFT yang ada itu kan dia generate by machine. Nah, kalau kita itu dibikin satu-satu Mas. Jadi mungkin lebih memakan waktu gitu. Jadi memang kita masih memiliki kata-kata akan, karena memang kita sedang menyiapkan 1000 Dagi Picture untuk project NFT pertama kita gitu, Dagi Picture. Jadi memang memakan waktu yang lumayan panjang karena NFT kita tapi dibikin satu-satu handmade oleh artis kita gitu Mas. Jadi memang untuk peluncurannya akan diluncurkan dalam beberapa waktu ke depan gitu. Nah, untuk target market kita memiliki beberapa target market ya. Nah, yang paling dekat itu kita akan mencoba untuk masuk Hotbit gitu. Kenapa Hotbit? Karena ya di Hotbit itu kan salah satu exchange dari 1 juta meme token gitu. Jadi apabila kita bisa bersaing di sana, diharapkan kita akan dapat bersaing ataupun lebih dikenal oleh teman-teman dari seluruh penjuru dunia secara global gitu Mas. Oke, makasih Om Dev. Betul, untuk meme token, meme coin emang rata-rata bersaing di Hotbit ya. Mantap gitu pilihannya. Makasih. Ya, mari. Oke, thank you Om Rifki. Silakan Om Fian. Halo, mau tanya. Ya. Oke. Untuk Dagi ya sebutannya ya? Dagi. Gimana sih bacanya? Dagi. Untuk Dagi ini nanti akan membuat platform NFT sendiri atau ikutan yang udah ada? Sorry, aku baru ikutan soalnya. Oke Om.
Untuk jangka panjangnya kita akan memiliki platform sendiri yaitu berupa Dagi Gallery. Nah, itu nanti kita akan memiliki ataupun menjual NFT dari Dagi Token gitu. Cuman untuk tahap awal ini kita akan memakai jasa pihak ketiga dulu karena salah satu NFT yang akan kita lakukan ini memiliki roadmap. Salah satunya yaitu untuk mini games gitu Om. Nah, jadi untuk menarik pasar yang lebih besar, di awalnya ini kita akan memakai ataupun menggunakan jasa dari pihak ketiga dulu untuk marketplace-nya. Cuman untuk jangka yang lebih panjang kita akan memiliki marketplace sendiri yang bernama Dagi Gallery gitu. Siap. Rencana mau kemana? Ke Tofu atau ke Pancake? Ya? Atau di platform lain? Oh, mungkin lebih ke platform lain ya, Mas ya? Oh, oke, siap. Itu aja sih, thank you. Ya, mari. Ya, just info mungkin Om Brik Pian tadi itu dia biasanya banyak membantu teman-teman dev untuk pengurusan legalitas. Nah, kemarin kan Om Brik mau ada untuk niatan untuk bikin legalitasnya. Bolehlah nanti biar bisa komunikasi sama beliau. Oke, siap. Oh ya, siap. Itu sudah diarahkan juga beberapa langkah oleh Om. Mungkin waktu depan minggu depan akan kita laksanakan beberapa masukan dari teman seperti Om Jono gitu. Ya, makasih Om. Oke, selanjutnya ada Om Nata. Monggo Om Nata. Halo Om, mau tanya proses auditnya tuh gimana sekarang? Ya, untuk audit kita sudah melakukan 2 audit Om dari Bitrace